Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami membahas kajian yang mungkin sudah agak lewat dari malam hari ini. Pada prinsipnya saya masih teringat dahulunya Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim Al-Muta'alim. Beliau mengatakan la yaqimu ala amrin qabla ya'lamu hukmallahi fihi aw hukmah. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu sebelum tahu hukumnya sesuatu itu. Dalam artian apapun kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita, prinsipnya adalah tidak sekedar mengimaninya, tapi juga harus mengetahui bagaimana cara mengamalkannya dengan sempurna. Nah, pada kesempatan ini kita berikhtiar untuk mempertebal pengetahuan kita, mempertajam pemahaman kita tentang apa yang sedang kita jalankan, yang sudah berjalan berapa yang 4 hari ini. Pada kesempatan ini saya mungkin di grup jamaah itu sudah saya share lagi ya. Saya pernah share tentang kitab puasa yang dirangkum oleh Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan saya juga punya catatan sedikit, hanya sekitar 11 lembar kalau tidak salah, tentang catatan tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Pada pengantarnya saya mengatakan tentang fadilah-fadilah Ramadan yang mungkin sudah banyak disampaikan oleh para romo-romo kiai, para ustaz. Saya lewati saja dan saya ingin masuk pada keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul pernah menyatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lama. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada riwayat yang lain, man qoma Ramadan. Ada yang menggabungkan Imam Malik dan Imam Zuhri menggabungkan dua riwayat. Ada yang man soma, ada yang man qoma, ada yang man soma dan man qoma. Hanya berbeda huruf qaf dengan huruf shadnya saja. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim juga Rasul menyatakan ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Bahagia ketika berbuka puasa dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dua kebahagiaan. Kemudian keutamaan lain dari orang yang pernah puasa di bulan Ramadan dikatakan dalam riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa dan disunahkan bagi kalian semua untuk beribadah. Barang siapa yang berpuasa dan beribadah dengan penuh keimanan dan penuh ketaatan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya akan terampuni dan ia bersih, suci seperti halnya ketika ia dilahirkan dari rahim ibu. Kemudian rahasia dan syarat-syarat batin dalam berpuasa agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah puasa kita. Jadi jangan hanya kemudian formal saja, yang penting tidak makan dan tidak minum mulai tulu'il fajar sampai ghurub syams, mulai terbitnya matahari atau waktu fajar sampai pada terbenamnya matahari. Gak cuma itu saja, tapi bisa mendapatkan kesempurnaannya sehingga kualitas batin kita juga mendapatkan ridho dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara rahasianya adalah menundukkan mata dari segala penglihatan yang tercela dan yang memalingkan diri dari dan memalingkan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga lisan dari berbohong, menggunjing, mengadu domba, berkata-kata kotor, berbantah-bantahan dan hal-hal yang bisa merusak lisan kita sehingga kita bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Situ ada beberapa hadis-hadis yang sudah saya terjemahkan.
Ketiga, menjaga seluruh anggota tubuh seperti pendengaran, tangan, kaki, perut, dan segala hal dari perbuatan dosa dan syubhat. Di antara perbuatan syubhat itu dalam kitab Sahih Jamiah, Ibnu Ahmad bin Zainal Habsyi juga mengutip bahwa di antara perilaku yang bisa merusak kualitas puasa kita adalah al-istikthar fit ta'am, berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Ini saya kira kita harus terutama yang kayak saya yang muda-muda itu kan puasa kayaknya pindah jam makan saja ya. Jadi ketika mau buka itu jam 5 sore itu sudah ngancam mau ambil makanan apa saja yang mau dimakan. Itu menjadi hal yang mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Karena makna puasa itu kan al-imsak, kontrol diri. Lah kok malah ketika buka puasa malah dilampiaskan sedemikian rupa, itu kan adanya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah puasa membersihkan jiwa dari sifat-sifat hewani. Apa? Karena hakikatnya urusan soal makan, soal minum, soal berhubungan dengan pasangan itu dimensi hewani. Manusia pada prinsipnya tidak untuk itu. Nah, ketika kita diminta puasa oleh Allah, kita ingin disadarkan sekarang mohon diorientasikan diri kita pada dimensi insanianya kita, dimensi manusianya, jangan hanya mikirin dimensi hewaninya saja. Ya kan juga harus dijaga Pak kesehatannya. Iya, kan di luar puasa juga bisa dijaga kesehatan. Tapi dalam titik dimensi rohaniyahnya kita harus kita rawat. Nah, momen puasa itu Allah ingin mengajak kepada kita agar kita lebih berorientasi pada dimensi rohaniyahnya kita. Sementara untuk dimensi jasadiahnya, dimensi hewaninya kita kontrol. Karena pada prinsipnya dalam beberapa tradisi tasawuf itu apa yang kita konsumsi itu juga berdampak terhadap kualitas rohaniyah kita. Nah, di sini yang harus kemudian dimensi puasa itu adalah dimensi yang paling efektif untuk mengontrol nafsu. Dalam beberapa kajian tasawuf dikatakan nafsu itu paling kapok kalau diajak puasa, karena secara prinsip semangatnya akan berkurang. Memang dari sisi fisik itu kan orang berpuasa ada sedikit kekurangan tenaga, energinya berkurang. Tapi di dimensi yang lain, ketika energi berkurang, itu kan untuk orang ingin yang aneh-aneh juga terbatasi. Maka kemudian maksimalkan kekuatan yang kita miliki untuk hal yang positif. Pengalihan itu harus diperlukan dalam konteks puasa kita. Nomor 2 hikmahnya adalah mencerahkan pikiran dan mensucikan hati. Luqman Hakim pernah mengatakan kepada putranya, "Wahai anakku, ketika perutmu telah penuh dengan makanan, maka pikiranmu akan tertidur dan hikmah akan membisu dan seluruh anggota tubuh akan malas untuk beribadah." Kemudian yang ketiga hikmah puasa adalah merasakan kepahitan akan kelaparan sebagai rasa kasih sayang terhadap fakir miskin yang tidak menemukan sesuatu yang mengganjal perut yang berusaha untuk bertahan. Ini ada satu kisah nyata. Ada seorang ini perempuan barat non muslim itu masuk Islam gara-gara urusan yang terakhir itu. Jadi dia itu kayak peneliti lah dari barat yang tentang perilaku beragama Islam di daerah Afrika. Nah, dia ketika Ramadan dia sengaja ingin meneliti kehidupan masyarakat muslim di bulan Ramadan. Saat itu dia tinggal di salah satu, jadi ketika itu dia seperti orang-orang muslim itu ya, perempuan gak pakai kerudung. Kemudian disapa oleh seorang ibu-ibu dan diajak ke rumahnya. Dan ibu-ibunya adalah orang fakir miskin, orang kaya. Dia diajak ke sana, dijamu dengan baik. Ketika ditanya ada berapa keluarga di rumah ini, ada 5, 1 pasangannya, suaminya, kemudian 3 adalah putra putrinya. Dalam kondisi Ramadan dengan segala keterbatasannya, si perempuan muslim ini mengatakan, saya masih bisa dijamu semaksimal dan seramah mungkin oleh keluarga itu.
Dan kemudian sampai terbesit pikirannya gini, ini Tuhannya Islam gimana ya? Ini orang sudah nggak mampu, kurang-kurangan, ya, tidak berkecukupan, masih disuruh puasa. Apa setiap hari mereka nggak berpuasa? Apa setiap hari mereka makan enak? Kan enggak juga. Ini Tuhannya Islam gimana ini? Gak ada keadilan di sini dan seterusnya. Itu kayak meronta-ronta itu dalam muslim ini. Ini agama model apa ini? Kemudian dia memberanikan diri bertanya kepada ibu-ibu ini. Bu, jenengan itu kan ya orang nggak mampu, makan aja berkekurangan. Mungkin sebelum puasa nggak ada Ramadan pun setiap hari bisa saja berpuasa karena tidak ada yang dimakan. Tapi kenapa tetap mau puasa itu? Tetap mau puasa. Jawabannya di luar dugaan kita dan di luar dugaan si perempuan yang non-muslim. Si ibu ini mengatakan, aku diajari oleh agamaku untuk berpuasa agar aku merasakan penderitaan orang-orang yang lapar dan fakir miskin ketika mereka hidup sehari dalam kekurangan. Padahal orang yang ngomong itu juga fakir miskin. Itu kemudian si perempuan ini nangis. Ini orang fakir miskin kok masih empati dengan orang fakir miskin. Bagaimana kemudian dia melihat Islam itu mengajarkan orang selalu bersyukur dengan apa yang dia ada. Gara-gara itu orang ini kemudian baiat Yesus. Lah kita apa kurang kecukupannya di sini? Orang sahur ngamuk-ngamuk barang ini ngamuk. Buka gak enak ngamuk-ngamuk ya apa misalnya? Ini mau dikontrol apanya? Hewaninya apa? Rohaninya kita. Orang seperti itu Allah kasih hidayah dengan urusan yang sepele. Bagi kita kan sepele. Tapi ketika jawaban ibu itu yang sederhana apa adanya, menghadirkan hidayah oleh Allah, diberikan kepada mereka. Maka dalam konteks ini jangan sekedar ini adalah hikmah dalam catatan, tapi kita renungkan bersama. Apa orang syukurnya kita itu dari sekian bulan itu hanya 1 bulan disuruh agak ngontrol dikit. Itu pun masih bisa kecukupan, bisa beli sahur, bisa beli buka, masih bisa beli jajan, masih bisa nanti untuk persiapan Idul Fitri dan yang lain, masih bisa banyak. Nah, dalam konteks inilah mari kita kontrol diri, kita penuhi semua pengetahuan, pemahaman kita tentang puasa agar kesempurnaan kita dalam berpuasa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian tentang kewajiban puasa, dasar-dasarnya sudah masyhur, dinakal dari ijma, nakal bisa dalam Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan beberapa dari yang lainnya. Kemudian terkait dengan syarat wajib puasa, saya akan sekilas saja. Saya ambil poin-poin yang perlu kami jelaskan. Wajib puasa syaratnya adalah muslim, jelas, balik, berakal, dan mampu berpuasa. Balik dianjurkan kepada anak-anak kita untuk melatih diri berpuasa sebelum masa balik, agar membiasakan pengalamannya ketika sudah masa balik sehingga tidak kemudian canggung dalam beribadah puasa. Berakal, sehat rohani, sehat jasmaninya. Mampu berpuasa itu nanti banyak orang sakit yang kemungkinan kalau berpuasa lebih parah sakitnya, boleh dianjurkan tidak berpuasa, tetapi nanti dikontrol. Mampu berpuasa diterjemahkan musafir juga bisa dikatakan boleh tidak berpuasa ketika dalam jarak tertentu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Syarat sahnya, kalau itu syarat wajib, ini syarat sahnya adalah muslim, tamyiz, itu ya baliklah secara umum. Kemudian bersih dari haid dan nifas, terkhusus untuk para perempuan. Kemudian hari yang diterima untuk berpuasa, jelas harinya, tidak yaumul syak, hari yang kemudian diperdebatkan. Kita bersyukur pada tahun ini kita bisa bareng-bareng di tanggal 1 Ramadan, tanggal 23 ya, 23 hari Kamis. Rukun puasa hanya 2,
niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. An-niyat wal imsak itu juga. Pertama niat puasa Ramadan disyaratkan mabit, diingatkan di malam hari, dilafalkan, diniatkan di malam harinya Ramadan. Tadi malam batasannya sampai waktu fajar. Jadi ketika waktu sahur niat lagi tidak apa. Dalam mazhab Syafi'i fi kulli yaum, setiap hari harus niat. Setiap hari harus niat. Kemarin Ustaz Mariono mengajarkan kita untuk mazhab Maliki yang dirapel sebulan penuh. Tapi setiap hari tetap harus niat. Niatnya ya kalau mau yang sudah tradisi ada lafalnya, nawaitu Ramadan an ada'i fardhi syahri Ramadhani atau Ramadhana atau lillahi ta'ala atau fardhan lillahi ta'ala atau imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Yang penting hatinya. Sederhananya saya yang berpuasa untuk hari esok dan lillahi ta'ala. Dipastikan jangan sampai gak niat. Kelihatannya sepele, tapi kalau gak dibiasakan itu orang sering ada yang mengatakan ini, saya tadi malam gak niat, tapi saya sahur. Apa saya tidak cukup itu sahur sebagai penanda bahwa saya niat? Pertanyaan sekarang, anak kecil itu sahur juga paginya makan itu beda. Gak ada hubungannya langsung antara sahur dengan puasa. Soal itu makan sebelum waktu fajar. Maka ada sebagian ulama mengatakan tidak cukup hanya sekedar mungkinnya sahur. Harus ada al-qasdu, kesengajaan atau kesadaran untuk besok mau puasa. Itu ya niat namanya. Maka saya diajari kiai-kiai saya itu untuk hati-hati biar kita tidak kelewatan niatnya itu. Pokoknya setelah buka puasa langsung niat. Ketika ada maghrib kemudian berbuka membatalkan puasanya, habis itu langsung saya niat puasa dari esok. Terus aman itu kan. Malamnya kalau pas itu taraweh ya itu niat bareng-bareng. Khawatirnya kalau nggak terbiasa niatnya digantungkan di sholat taraweh berjamaah, pas malam itu sholat taraweh bisa saja lupa itu niat. Karena tarawehnya mungkin di mall atau di mana saya tidak tahu, nanti nggak mungkin niat itu. Maka pas waktu setelah buka puasa langsung satu keluarga yuk niat bareng-bareng, aman. Nanti pas ikut jamaah niat lagi, mau sahur niat lagi. Kita hidupnya nggak apa-apa. Jangan sampai kelewatan dan kalau pun ada yang tanya, nah kalau sudah kandung gak niat, baru ingat ini pas ini ada kajian. Oh iya semalam saya nggak ikut tarawih akhirnya nggak niat, tapi sahurnya wis double itu. Gimana? Nggak jadi puasa tuh saya itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i dikasih toleransi. Taklid atau mengikuti mazhab Hanafi yang masih mengizinkan kita untuk niat di paginya, segera niat sekarang dengan niat mengikuti mazhab Hanafi. Tapi semoga nggak ada ya, semoga nggak ada. Itu satu penting. Kalau sekedar nggak makan, nggak makan, minum, itu orang diet namanya, bukan orang puasa. Niatnya sudah ingin langsing, ingin apa atau apa ini. Niatnya juga niat diwali, niat duniawi, niat jasadi, bukan niat rohani. Niat puasa itu niat ibadah, niatnya niat rohani. Itu fokus utama kita di sana. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan segala satu yang membatalkan puasa secara syar'i, minal makul dan akli, wa ta'am, ya, minal akli, wa syurab, wal jima, wa kullu muftirah. Segala hal yang membatalkan itu, makan, minum, hubungan di siang hari dan sebagainya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, masuknya sesuatu di dalam lubang tubuh dengan sengaja, baik secara langsung maupun melalui perantara. Jika sesuatu masuk ke lubang yang sampai ke lambung atau lubang yang sampai ke kepala, kemudian mengobatinya dan obat itu sampai ke lambung atau ke kepala atau memasukkan dirinya sendiri atau orang lain, masukannya karena izinnya, maka itu semua dikatakan membatalkan puasa. Ketika ada orang tanya bagaimana ketika mau berobat disuntik, itu di antara lubang yang dimasukkan sebagai yang membatalkan puasa itu ada 7 atau pasnya yang mungkin 3, dan 7 itu dihitung 2 lubangnya kan.
telinga dua lubang. Kemudian ubur dan ubur, kemaluan dan apa istilahnya, depan belakangnya itu, dan mulut. Itu batas-batas yang dikatakan membatalkan. Yang ketika itu masuk bisa dikatakan membatalkan puasa. Kalau suntik injeksi itu, Baterani juga pas COVID kemarin itu, bagaimana kalau apa itu namanya, vaksin ya, vaksin di siang hari. Dalam Syafi'iyah dijelaskan jika yang dimaksudkan injeksi itu hanya untuk pengobatan atau untuk injeksi biasa seperti kemarin vaksinasi itu tidak membatalkan puasa karena di luar lubang-lubang yang dikatakan itu. Tapi kalau yang dimaksudkan injeksi itu untuk penguatan tubuh, ya gak sahur, gak buka, tapi esok itu loh, yang infus itu loh, ya, infus itu gak makan beberapa hari itu ada. Nah, ini takwiyah namanya, bukan litagodi wa takfir, wa takwiyah itu batal. Tapi hanya untuk dawa, untuk pengobatan. Ya, tapi sekarang saya pengobatan dengan suntik sudah jarang ya. Pakai pil semua, pakai tablet semua. Itu diantaranya. Jadi kalau pas pagi-pagi mau kontrol dan memang itu mengendaki ada suntikan, selama itu tidak ada kaitannya dengan tadi untuk menambah stamina dan kuat puasa, di doping gitu. Nah itu tidak apa-apa. Kemudian masturbasi dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja meski tidak mengeluarkan mani di pagi hari. Kalau malam tidak apa-apa, karena awal syariatnya itu ketat. Zaman Rasul awal syariat puasa itu di tahun kedua Hijriah itu sampai ada hadisnya, apa ayat Qur'annya kan, wahilal lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Itu ada ceritanya. Syariat pertama puasa di awal-awal Ramadan tahun kedua Hijriah itu, orang dikatakan puasa itu jika gini. Jadi malamnya itu kalau bersetubuhnya setelah Isya, setelah bersetubuh harus puasa, tidak ada lagi sahur. Konsekuensinya gitu. Jadi kalau mau bersetubuh dengan pasangannya, ya di antara waktu maghrib dan Isya itu. Kalau mau di Isya, setelah bersetubuh harus puasa lagi. Gak oleh makan, gak oleh minum, gak oleh apa-apa, sampai menjelang maghrib di hari kemudian. Atau tertidur sebelum waktu Isya. Wah, sobek itu. Itu ada cerita kasus ini. Namanya Qais, sahabat Rasul. Kehidupan sehari-hari itu bunyi. Pekerja fisik ya, pekerja fisik. Di awal Ramadan disyariatkan. Nah, satu saat ketika ini buka puasa, tanya kepada istrinya, ada yang berbuka ada ini. Saya capek. Istrinya sudah sebentar tak beliin. Istrinya keluar rumah mencari takjil atau apalah kalau orang sekarang bilang itu. Sampai datang ke rumah, si Qais malah tertidur. Padahal saya sudah bawa bekal untuk mau buka puasa. Apa jawaban istrinya? Celoko. Akhirnya nggak boleh lagi makan itu sudah. Bangun langsung puasa. Padahal dia pekerjaan seharinya itu fisik. Aduh kok ini susah itu. Tapi istrinya itu udah, oh mas masuk dulu ya lapo barang mau. Makanya awak musuhan aku betul. Setelah itu kemudian banyak yang melaporkan kepada Rasulullah, merasa masya kau ini. Wah kalau caranya gini repot ini. Nah, di antara yang soal bersetuju, banyak korbannya dari syariat yang pertama itu banyak korbannya. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasul ada nggak gimana lah, masa malam-malam nggak boleh berhubungan dengan pasangannya, hanya di antara jedanya hanya waktu maghrib dan Isya. Iya terus soalnya. Terus Rasul, oh gitu. Kemudian ayat ini turun. Oke lah, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ya wis lah kok wis biloske kok begini wae. Biloske begini, wae turu sakarepmu ora apa-apa sebenarnya wae. Bayangkan kalau kita seperti itu, berapa orang yang kemudian enggak puasa itu? Nah, potongannya awet dhewe ini.
baju mantuk kesel arep buka tuh 12 wis sambung sampai hari kemudian baru buka. Wah, stres kabeh. Komplain kabeh. Kemudian menyengaja muntah, bukan karena sakit dan muntah, menyengaja muntah, haid dan nifas dan wiladah. Haid, nifas dan wiladah juga membatalkan puasa. Kalau konteks ini bagi perempuan harus qadha ya. Beda dengan sholat perempuan tidak harus qadha karena itu rutinitas. Kalau Ramadan kan hanya setahun sekali. Maka biasanya itu saya tidak tahu perempuan kalau puasa pas tengah-tengahnya haid itu susah ya karena mikir qadhanya ya. Tapi kalau sholat susah enggak? Ya biasa aja kok, udah mikir qadhanya. Jadi bedanya, tidak tahu ini apa ini, ada ya perilaku kita, terutama perempuan. Kalau dia haid tinggal sholat biasa, nggak ada ekspresi susah, nggak ada ekspresi bahagia, itu pokoknya biasa. Tapi kalau pas waktu puasa kok haid itu susah, karena mikir kotor, jadi waduh kok malah pray gitu. Yang paling agak lucu lagi itu ketika praynya di tengah-tengah, atau pas menjelang waktu asar. Aduh posok kalau begitu bisa. Emang itu pakai hitungan apa? Itu dengan kalau rugi itu gimana? Yang buat jenengan haid itu siapa kalau bisa ngomong rugi? Kok enggak? Oh saya batal. Meskipun itu mepet dari Arab buko itu. Kadang aduh itu ganjaran aku kalau ganjaran kemati itu paling jenengan itu. Pasrahkan kepada Allah. Yang buat haid juga yang Allah juga. Jadi buat aku aja oke lah. Aku suka poso itu batal poso. Udah gitu aja natural. Lalu kemudian merasa ngerti ini aku mau makan, tambah ngerti nih pikirannya. Tidak usah, natural saja, natural. Kemudian gila, meskipun hanya sementara, gila atau hilang ingatan meskipun hanya sementara. Pingsan dalam satu hari penuh, ini koma ini bukan pingsan. Mabuk serta satu hari penuh dan murtad, di antara yang mengatakan puasa. Hal-hal yang diperbolehkan berbuka atau yang membatalkan puasa, pertama sakit yang mengkhawatirkan sehingga diperbolehkan untuk tayamum, seperti hanya khawatir jika puasa malah menahan kesembuhannya. Bepergian dengan beberapa syarat. Jaraknya adalah jarak yang sudah dianggap bisa melakukan sholat qashar. Ulama berbeda pendapat soal hitungan kilometernya. Ada yang mengatakan 100 sekian baru boleh, ada yang mengatakan 90 sekian boleh. Yang paling dekat itu, yang paling kecil itu ada yang mengatakan sekitar 81 atau 80-an, 83 sekian. Kalau kita kalkulasi jarak ya Semarang mana ya? Solo itu berapa kilo? Sudah bisa tidak Solo itu? Sudah ya? Nah, Solo, jadi habis ini ke Solo boleh buka puasa. Ngapain? Jadi atau ke Jakarta jelas, naik pesawat pagi jam 6 ya jam 7 sampai Jelajah jam 8 ada warung jajan. Sudah melampaui masa waktu tersebut 500 km sekian. Bepergian dimulai di pada malam harinya, bukan sekarang. Boleh tidak itu? Boleh, tapi kan tidak berdosa karena sama dengan orang ini. Orang boleh tidak meninggalkan Jumatan bagi laki-laki itu dengan catatan ketika perjalanan dia itu sebelum waktu fajar. Contohnya gini, saya mau keluar ke Surabaya, saya berangkatnya habis malam. Sampai Surabaya saya boleh tidak mengikuti Jumatan karena dalam posisi perpergian saya sebelum fajar. Tapi kalau saya berangkatnya jam 7 pagi ini, jam 8 pagi ini, kok di Surabaya saya tidak Jumatan? Dosa. Meskipun sudah nggak boleh tidak Jumatan, tapi hukumnya karena perginya sebelum atau setelah fajar. Keluar dari kota sebelum fajar. Bepergian tidak dalam maksiat. Bepergian bukan dalam rangka minggat atau keluar rumah. Bukan bepergian yang selamanya. Kalau selamanya namanya pindah tempat itu. Jenengan mau ke Solo karena mau pulang, tidak ada urusannya.
Jangan buka di sana. Bepergian yang tidak yakin bahwa ia akan mati setelah Ramadan, sehingga tidak mungkin untuk mengkodoknya. Kemudian khawatir merusak dari diri karena berpuasa meskipun ia sehat. Tetap diwajibkan bagi mereka yang bekerja keras untuk niat puasa pada malam hari. Kemudian jika mereka menemukan kepayahan yang sangat, maka diperbolehkan menetapkan puasa. Ini terutama untuk saudara-saudara kita yang bekerja fisik. Jangan kemudian udahlah besok paling gak kuat aku puasa kosong, gak boleh ya. Tetap malam diniatkan puasa, ikut sahur, paginya bekerja. Kok pas di tengah-tengah pekerjaannya ada kepayahan diri, sehingga kalau kita tidak membatalkan itu kita dapat risiko fisik, monggo. Tapi jangan kemudian paling gak kuat pak, cuma belum. Oh niatnya mau ibadah, kalau ini bukannya soal nahan makan dan nahan minum. Saya lagi, ini niatnya mau ibadah. Ramadan ada ibadah namanya puasa. Jadi bukan berarti kita, kadang orang biasanya gitu. Kalau gitu puasa itu mengurangi kualitas orang bekerja, ya enggak juga. Ini soal ini, baik tidaknya mau kita kadang nggak makan aja sehari biasa kok ya. Lagi siku-siku ya kali sarapan kali makan itu soal. Ya nggak mati juga kan? Nggak apa biasa main. Ini ibadah, sekali ini ibadah. Bukan hanya sekedar nggak makan nggak minum. Bukan tidak hanya sekedar nggak makan nggak minum. Ini ibadah. Maka bagi teman-teman saudara-saudara yang bekerja fisik di pagi hari, tetap mohon diniatkan malamnya berpuasa, niat ikut sholat tarawih, ya, menghidupkan malam-malamnya, sahur, besok kerja. Kok di tengah-tengah pas nyetir kepayahan karena suapnya, kalau sekarang siang panas sekali, panas, akhirnya agak kuat terpaksa buka, membatalkan itu bukan. Tapi kalau kuat ya teruskan saja. Saja banyak koleksi utang dengan Tuhan, ya itu diantaranya. Kemudian kewajiban qadha yang disertai kewajiban membayar, menahan diri. Wis wajib qadha tidak lagi boleh makan. Ini yang sering dipahami. Jadi tidak semua yang kemudian ketika kita batal kemudian makan itu tidak ada. Ini wajib qadha, tapi juga tetap menahan diri untuk tidak makan dan minum dan jima. Apa itu? Orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa ada uzur. Ini contohnya gini. Susu tengah-tengah batal, jarang makan. Udah sekali batal, setelah kalau dia makan terus itu malah berdosa. Tuh. Kemudian meninggalkan niat pada malam hari. Nah ini si paling sobreknya. Semalam nggak niat, ya. Bagi mazhab Syafi'i itu kan kemudian paginya itu tidak dihitung puasa. Tapi nggak boleh makan. Kalau dia makan minum, apalagi berhubungan, dosa. Kalau nggak enak, maka niatnya dijaga. Daripada kemudian terus nggak boleh makan, nggak boleh mungkin, pokok-pokok mulai nggak boleh ibadah. Dijaga niat. Orang yang bersahur dengan prasangka masih dalam masa malam, namun kenyataannya sudah berbeda. Ini kemudian hikmahnya ada imsak ya di sini. Imsak itu kasih jeda sedemikian seberapa menit itu sekitar 50 ayat kalau dalam 50 ayat dalam hadisnya itu ya kalau kita kelas waktu ya berapa 5 atau 10 menit ya bisa gitu. Itu jangan udah oh saya imsak mau dijilok itu lo kamu bilang nggak mau jajan itu malah si rokokan mau si imsak bisa rokokan saklar udah repotnya imsak ya udah imsak khawatir persepsi kita itu imsak ternyata waktu fajar. Kalau ternyata kita masuk rokokan kok harus ada otomatis kena waktu fajar kan. Akhirnya apa? Sudah itu nggak jadi puasa dan nggak boleh makan dan minum. Enak kok, enak belas nih, enak jangan. Jadi sangat hati-hati soal waktu sahur dan juga soal waktu berbuka. Tolong itu jangan sampai berbuka puasa itu waktu datangnya maghrib bukan waktu adzan. Wis adzan kok, belum adzan kok, gak ada hubungannya. Adzan itu untuk manggil kita sholat, bukan untuk kita buka puasa atau nahan puasanya. Waktunya bukan adzannya, ada orang gitu ya. Waktunya, mau sahur, wis adzan, belum sing adzan, enggak ada hubungannya. Masih ada yang turun rasa sahur malah kok.
Itu yang Tuhan, jangan ada nggak ada hubungannya. Maka jadwal syariah itu panen itu jangan sampai kelewat itu. Karena itu ukurannya, bukan adanya. Kemudian orang yang kemasukan air ketika berkumur dan membersihkan hidung yang berlebih-lebih hari ini. Orang yang tidak puasa pada hari keraguan dan seterusnya. Kemudian kewajiban qadha disertai dengan sunnahnya menahan diri. Sunnah itu boleh makan boleh tidak. Orang sakit yang sembuh di siang hari. Orang sakit yang sembuh di siang hari. Dia sakit parah, panas, semalaman ya kan, nggak sahur sudah punya niat tidak makan. Ternyata paginya sembuh. Jam 8 terus sehat itu efek obat itu. Dianjurkan untuk tidak makan dan nahan diri. Ojo malah udah los, kalau dulu ditonton mangane dan seterusnya. Malah kusen, gofood dan seterusnya malah repotnya. Disunahkan jangan makan dan atau orang musafir yang telah sampai tujuan pada siang hari. Musafir, ya maksudnya dia tidak puasa sampai ke tujuannya masih di siang hari. Ya jangan udah mana nanti dulu ya cuy. Ya cukup akan sekali kalau mau batalkan puasa. Wanita haid dan nifas yang suci pada tengah hari tadi. Jadi dia nifas, nggak puasa kan? Tapi di siang hari jam 2, jam 3 ternyata sudah bersih lagi. Udah jangan makan banyak. Intinya kalau bisa Ramadan dengan cara apapun, meskipun kita nggak puasa, jangan ngobrol makan di depan orang yang berpuasa juga. Nggak boleh, nggak etis. Kewajiban qadha dengan fidyah ini bagi beberapa hal. Adalah orang yang mengakhirkan qadha Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Untuk siapa? Untuk semuanya, laki-laki maupun perempuan. Jika kemarin kita masih punya utang, Ramadan belum kita lunasi, kalau sudah masuk Ramadan ini, maka kita harus berfidyah sesuai dengan hitungan berapa hari yang kita tinggalkan dan berbuka qadha itu. Orang yang membatalkan puasa karena khawatir kepada orang lain, seperti membatalkan puasanya orang sedang menyusui atau hamil karena anaknya. Orang yang membatalkan puasa karena tenggelam dan seterusnya. Kewajiban fidyah saja, tidak wajib qadha. Orang tua yang kemungkinan juga dikatakan tidak mampu untuk berpuasa, diganti dengan fidyah. Orang sakit yang tidak dimulai untuk kesembuhannya. Tidak ada kewajiban qadha dan fidyah. Dan ya poso nggak apa kan Arab itu itu di luar syariat itu sudah. Orang yang baru masuk Islam yang tidak diwajibkan atasnya mengajukan mengqadha sebagai kewajiban yang telah lampau. Dia Islamnya baru di pertengahan Ramadan, udah dilanjutkan aja pasal Ramadannya yang sisanya, tidak usah mikirin hitungan yang sebelumnya. Kesunahan menguatkan penjagaan lisan dari ghibah, ya, mengolok-olok, berkata kotor dan hal-hal yang bisa merusak kualitas ibadah puasa kita. Menambah kesungguhan dalam ibadah, bertadarus, sholat malam, berderma. Rasul bahkan mengatakan afdhalus shadaqah fi Ramadan, sebagian sedekah di bulan Ramadan. Kemudian menjauhkan segala syahwat yang diperbolehkan, kontrol diri. Syahwat yang diperbolehkan diantaranya tadi dikutip oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, al-istighfar ta'am itu juga dianjurkan untuk dikontrol. Jangan kemudian bukanya berlebih-lebihan, sahurnya berlebih-lebihan. Itu tidak diizinkan, tidak dapat kesunahan. Memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, ada hadisnya juga. Mensegerakan berbuka ketika datangnya terbenamnya matahari. Mensegerakan dalam waktunya. Ya, mensegerakan dalam waktunya. Jangan sok-sokan. Aku udah biasa puasa nanti buat suruh buka puasa nanti aja. Ya, itu nggak baik. Itu nggak baik. Apa? Karena gini, buka puasa itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu apa? Sekedar minum satu teguk sudah batal kan? Soal makan nanti habis tarawih monggo silakan. Makanya nanti, oke, batalkan dulu ya mungkin. Gak nanti aja lah sekalian habis tarawih gaya itu malah gak dapat kesunahan itu. Gaya-gayaan dong. Kok kayak keringanan dan keenaan nggak mau. Batalin aja kalau memang nggak mau makan. Batalin. Apa itu? Ya satu teguk air atau 3 korma. Yang penting batal.
sesuai waktunya. Tuh. Kemudian berdoa ketika berbuka. Yang masyhur itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhammahu wa talatil uruku wa thabatil ajru insyaallah ta'ala. Itu. Lah yang perlu dijelaskan di sini adalah cara mengamalkan doanya. Selama ini banyak dipahami bahwa doa ala kasumti doa sebelum buka. Dalam riwayat dalam kitab Anu Talib dijelaskan akibat iftar, ai ba'dal iftar, la qabla wala indah. Jadi doa itu diperlukan untuk setelah berbuka puasa, bukan untuk mengawali buka puasa. Nah, doa apa buka puasa apa? Ya doa mau makan itu apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Maksud doa Allah barik lana itu pensiun 1 bulan gara-gara ganti langsung itu enggak ada. Ketika kita mau buka, mau minum, ya atau mau makan langsung, atau mau nyemil gorengan, awal yang kita mau masukkan dalam mulut kita itu doanya ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. 1 teguk 2 teguk selesai, baru doa Allah malaka sumtu wa bika Tuhan. Jangan ya terus gimana Pak? Yo enggak apa-apa, sudah dapat kesempatan tapi kurang sempurna juga jalan. Kan kadang diajari itu kan ya. Nah, terutama yang guru-guru mungkin bisa mengajarinya itu. Doa ini bukan mengganti doa Allah barik lana. Doa ini memang ada, barik lana tetap berjalan, jangan pensiun. Saya nggak bisa bayar selama hari-hari kita pakai Allah barik lana, hanya Ramadan kita nggak pakai gara-gara dari laka sumtunya nggak ada. Itu doanya seperti itu. Jadi ketika kita sudah 1 teguk air atau membatalkan puasa, baru doa Allah laka sumtu kita itu cara mengamalkannya. Jadi bukan doa untuk berbuka puasa, tapi doa setelah berbuka puasa. Nah, berbuka puasa itu apa harus makan Pak? Membatalkan. Makan itu rata-rata setelah minum, setelah yang lainnya itu. Sahur dan mengakhirkannya hingga masa yang tidak menjadikan keraguan. Jangan dipepeti, nanti malah khawatir jatuh waktu fajar. Mendahulukan mandi junub dan haid sebelum fajar. Bagi mereka yang mungkin malamnya haid atau sudah suci, perempuan, kalau laki-laki atau pas-pasangan ketika malamnya berhubungan beribadah itu paginya sahur kalau bisa sebelum fajar masih bisa ikut jamaah sholat subuh dengan cara mandi junub. Tapi kok kebablasan Pak? Terus kadungnya nang semalam ora sahur, yo ora subuhan, bablas jam itu lagi tangi. Posone sakura. Ya masih sah, gak ada hubungannya puasa dengan junub atau posisi hadas akbar itu enggak ada. Itu diantaranya. Setelah itu puasa sunnah kita lampaui, terawih juga kita lampaui. Setelah itu ketersuan mungkin ada yang mau dimusyawarahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ulasannya kita puasa. Jadi mungkin ini sebagai pengingat kembali, walaupun sudah banyak dibahas, kita yang usia di atas 50 ini masih perlu untuk pengingat. Luar biasa, alhamdulillah pada pagi hari ini jamaahnya 2 kali lipat lebih. Jadi perlu panjenengan ketahui bahwa kajian Ahad pagi ini di Masjid Al-Azhar ini rutin dilaksanakan dengan pembicara insya Allah sangat-sangat luar biasa, yang nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi beberapa yang perlu kita garis bawahi termasuk niat ini sangat-sangat penting, karena kalau tidak niat nanti kita sama hanya puasa ketika mau operasi gitu. Nah, biasanya dokter itu mau operasi puasa. Nah ini karena niat itu sangat-sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Jadi ini sangat penting. Kemudian tadi ada juga dibahas tentang menggunjing. Menggunjing ini sebenarnya bukan hanya masalah di saat puasa saja. Ini hati-hati ini, ibu-ibu ini biasanya beli sayur ambil ngecret, korong ngecret ini lah, ini puasa ini bahaya, harus dijaga. Dan di HP, wah sekarang menggunjing nggak harus langsung, menggunjing lewat HP itu di grup dan macam-macam itu sangat
puasa kita. Bukan berarti tidak puasa itu boleh menggunting. Tidak puasa pun menggunting juga dosa. Nah ini di grup-grup ini biasanya Bapak Ibu tidak terasa bahasa biasa kemudian mengarah ke pengguntingan personel ataupun yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, tidurnya orang puasa aja ibadah. Panjenengan datang ke masjid ini sangat-sangat luar biasa. Pasti Allah mudah-mudahan berikan catatan amal kebaikan. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya kita barengi dengan niat iktikaf. Jadi mendapatkan nilai ibadah yang lain. Jadi Allah itu Maha Pemurah. Turu ya ibadah, teko ning masjid luwih. Nilainya lebih banyak lagi. Nah, panjenengan ini harusnya tidur di rumah dapat nilai 5 misalkan. Nah, ini ke masjid ini nilainya bisa dapat 9. Baik, monggo saya buka tanya jawab dari depan dulu. Kalau ada monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini terkait manajemen waktu. Dulu Rasulullah dan sahabat pada saat puasa kan juga mengalami masa, yaitu masa juga saat perang, masa kudus dan juga masa damai. Yang menjadi pertanyaan saya atau menjadi ibrah kita nanti, bagaimana cara manajemen waktu, Ustaz? Manajemen waktu itu untuk mengatur pada saat tadi sibuk pada saat perang tadi atau saat damai tadi, untuk mengatur pada saat kita nanti bisa itikaf, bisa di akhir 10 hari terakhir nanti bisa itikaf itu bagaimana? Ada zaman Rasulullah dulu dan sahabat itu mengalami masa kritis maupun masa damai. Demikian Ustaz. Oke, matur suwun. Saking Pak Sumarso. Terutama untuk yang asyul awal ya. Memang Ramadan kita itu dalam riwayat sejarah dikatakan bahwa Rasul itu beberapa momen itu mengalami Ramadan dengan situasi yang agak sulit. Biasanya perang Badar itu di waktu Ramadan. Kemudian perang Tabuk yang agak akhir yang main perang yang lumayan agak menguras logistik, menguras tenaga itu di waktu Ramadan. Bagaimana soal manajemen waktu terkait bulan Ramadan? Memang dalam agama kita Ramadan itu dikatakan sebagai syahrul ummati, bulan umat, di mana semuanya itu bukan diskon, tapi dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Dan juga kebalikannya, keburukan juga dilipat gandakan dosa-dosa. Nah, di momen ini kemudian kita diminta untuk selalu berfastaghfirul khair, banyak-banyak amal saleh. Nah, terutama di asyul awakhir. Terkait dengan manajemen waktu, ini situasi jelas berbeda dengan situasi zaman Rasulullah SAW. Ada sekian amaliyah-amaliyah yang memungkinkan bagi orang tertentu masih bisa dilakukan dengan baik untuk memperkuat pengamalan-pengamalan di dalam Ramadan. Terutama seperti kalau asyul awakhir itu sampai itikaf di masjid dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya harus kita proporsional dalam situasi saat ini. Apa itu proporsional? Ada hal-hal yang sifatnya qadimil aham sumal aham, mengambil skala prioritas. Jangan kemudian akhirnya mengalahkan sesuatu yang prioritas dengan sesuatu yang tidak di dalam skala prioritas kita. Dan contoh orang ingin menghidupkan asyul awakhir 10 hari terakhir Ramadan dengan itikaf, akhirnya kemudian ambil cuti kerja atau bolos kerja. Nah, itu kan. Karena mungkin situasinya berbeda dengan dulu. Dan juga karakter tradisinya yang juga berbeda. Qolwa asyul awakhir. Ibnu Rajab Al-Hambali itu pernah dapat riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Sayyidina Anas menceritakan perilaku para sahabat, para tabi'in saat itu ketika menjelang Ramadan di terakhir bulan Rajab, bulan Sya'ban. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu menutup toko-toko, kemudian membuka lembaran-lembaran mushaf dan bersedekah, berzakat. Orientasi sudah mau mempersiapkan Ramadan dengan cara seperti itu. Kalau kita kan nggak mungkin. Jadi ini kultur masyarakat ini. Intinya adalah maksimalkan diri kita dengan cara apapun selama itu bentuk ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Sedekah nggak harus tunggu waktu. Ramadan serentaknya mulai tanggal 1 sampai tanggal akhir tanggal 30 atau 29. Itu maksimalkan sedekah. Itikaf ketika taraweh berjamaah di masjid jadi tidak kemudian mungkin mabit di masjid. Kalau ada program kemudian itu tidak mengganggu skala prioritas yang lainnya, jadi dibuat enteng saja karena itu amal-amal sunnah. Jangan sampai kemudian mengurangi amal-amal kewajiban kita seperti menafkahi keluarga dan yang lainnya. Jadi memang dibuat agak berbeda dari bulan Ramadan. Darusan yang biasanya malam mungkin skala atau TV-nya dikurangi, skala main HP-nya dikurangi, yang sifatnya untuk tadarus atau mendengarkan tausiah untuk dalam pengetahuan agama. Jadi agak berbeda gitu. Yang itu mungkin tidak kita lakukan selain bulan Ramadan. Jadi manajemen waktunya ini, waktu istirahat, ya, waktu istirahat. Kalau kita punya pekerjaan yang harus menangguhkan kita untuk berangkat pagi, ya jangan terlalu begadang malam. Tidurnya diniat ibadah tadi itu, ma'ruf itu. Saya habis taraweh, saya jam 8:30 dan darusan jam 10 istirahat, ya. Nanti biar dia sahur maksimal, habis sahur kemudian persiapan sholat jamaah, subuh, habis itu kerja. Jangan pernah begadang, akhirnya kemudian maksimal kerjanya berkurang. Ingat, kerja juga ibadah. Menafkahi keluarga itu kewajiban agama. Jadi dirasionalkan sendirilah bagaimana kemudian momen aktivitas kita yang kita anggap biasa dalam hari-hari yang lain di Ramadan kita niatkan semua sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya sebagaimana dipesankan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim itu mengatakan begini. Sibukkan nafsu kita, sibukkan diri kita dengan urusan-urusan kebaikan hingga kita lupa untuk berbuat sesuatu yang tidak ada maslahatnya untuk diri kita. Ya dengan cara apa? Niat. Yang mungkin sebelum puasa kerja ya kerja, ya sholat ya sholat. Tapi ini semua nanti kita lihat untuk semua untuk bagian dari menghidupkan Ramadan. Jadi manajemennya waktu itu lebih pada menata orientasi waktu yang sudah ada itu menjadi bagian dari bentuk ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kan kita itu udah tidur gitu kan. Coba diniati tidur untuk menjaga stamina agar kita mampu berpuasa dengan baik. Minimal dari tidur itu saya nggak bermaksiat. Itu kan lumayan tuh. Daripada selama ini tidur sek-sek gak ada atau popo kan tuh. Contohnya seperti itu. Jadi amaliyah yang minimalis pun kalau kita niatkan jadi bagian dari cara kita untuk menjaga kualitas puasa sudah menjadi bagian dari amal kebaikan itu sendiri. Saya kira itu Allah Subhanahu. Ibu-ibu mungkin ada satu mbak santri sebelah kanan kiri satu lagi monggo dan oke monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sajid Mursam. Terima kasih kesempatan setiap Ramadan kita disunahkan untuk puasa Ramadan. Disunahkan untuk sholat tarawih. Adapun yang ingin kami tanyakan, mengapa dalam pelaksanaan sholat tarawih ini ada kecenderungan ngebut, sementara aturan dalam sholat tarawih bukankah sama dengan sholat-sholat yang lain, baik baca sholat surat Fatihah bagi imam dan makmum
khusus Imam Syafi'i, demikian pula tentang tumak ninah. Mohon penjelasan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Pak Zaid. Program tarawih kelak ini. Yang boyo-boyo mangkape orang. Gini. Itu mungkin tradisi yang unik hanya di Indonesia apa ya? Kayaknya bisa di Arab nggak ada tradisi sholat cepat. Gini, ada beberapa perbedaan. Saya tidak akan komentar itu banyak-banyak. Jadi persisnya gitu. Sholat taraweh dan sholat-sholat yang lainnya atau sholat wajib itu secara lakunya sama, bacaannya ya memang itu, ya kan? Lalu geraknya juga sama. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau dalam sholat wajib itu menjadi tumaninah menjadi rukun dalam sholat fardu. Tumaninah biqadri subhanallah itu menjadi rukun dalam sholat. Beda dengan sholat sunnah. Ada sebagian ulama mengatakan tumaninah tidak menjadi bagian dari rukun sholat. Maka mungkin wajar dan dia sholatnya malah kayak tapi akan nggak sempurna juga, karena tetap meskipun tidak tumaninah harus ada kadar kesempurnaan sholatnya. Ketika rukuk harus sempurna rukuknya, ketika sujud harus sempurna sujudnya. Jadi dia ambil shortcutnya saja, tapi itu sudah saya kira nggak bagus juga. Nah itu satu. Jadi ada sedikit perbedaan. Dan juga perbedaannya ini beberapa yang menjadi perbedaan. Kalau di sholat wajib kita diwajibkan harus qiyam, berdiri semampu kita sampai ada umur sehingga kita dibolehkan untuk duduk atau berbaring, harus berdiri. Tapi kalau di sholat sunnah tidak harus disyaratkan qiyam. Jadi dalam kondisi apapun sholat sunnah itu boleh pakai duduk, boleh pakai rehatan gitu. Itu contoh. Jadi contoh taraweh, mungkin ada yang sepuh, ada yang kurang fit, aku gak taraweh, esok dari sujud, enggak, ikut saja taraweh, bawa kursi, duduk. Daripada dengan alasan akhirnya sakit, malah gak ikut taraweh. Datang jamaah taraweh, meskipun dalam kondisi, yang sehat aja boleh duduk, apalagi yang sakit. Jadi, tak lihat wae sholat itu, apa? Tapi itu aneh ya. Nah, aneh itu bukan berarti benar menghilangkan hukumnya kan? Itu. Tapi memang jujur tidak ideal. Idealnya seperti sholat ya. Kan sholat itu khusyuk. Di antara bentuk khusyuk adalah tenang. Nah tenang itu ya anggota badan dikontrol. Yang penting kembali menjaga doa-doanya terbaca dan seterusnya. Jadi itu tradisi yang tidak baik. Tradisi yang tidak baik. Jadi mau 20 kayak mau 8 mau 30 juga ada apa. Imam Malik di zaman Imam Malik itu di Madinah sholatnya tarawihnya 30 rakaat. 30 rakaat. Pada prinsipnya sebagai informasi tidak ada batasan sholat tarawih. Mau berapa rakaat? Karena itu masuk dalam kategori man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, bentuknya diantaranya sholat. Bentuknya diantaranya sholat tarawih. Itu gambaran. Dan dianjurkan berjamaah sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah saat itu. Jamaah tarawihnya itu sendiri-sendiri dan seterusnya. Itu kan ceritanya Rasulullah ketika Ramadan malam pertama Rasul sholat setelah Isya. Sahabat lihat ikut jamaah. Malam kedua Rasul setelah Isya di Ramadan kok masih sholat. Sahabat ikut jamaah, tambah banyak lagi. Malam ketiga situ lagi tambah banyak lagi yang ikut. Malam keempat tambah banyak lagi. Malam kelima Rasul gak keluar rumah, habis Isya. Sahabat cilan-cilan gitu kan, cilan-cilan ya. Dan tengok kanan kiri. Rasul mana? Rasul ngintip dari jendelanya itu Siti Aisyah dari rumah Zubair. Ngintip dari jendela. Ditanya oleh Siti Aisyah, "Loh, Rasul betul enggak?" Rasul, "Aku khawatir jadi kewajiban di bulan Ramadan." Benar, kalau sahabat sholat sendiri
itu rutin saja. Nah, karena tidak ada instruksi untuk jamaah saat itu kan, ya sudah sholat menghidupkan malam Ramadan di Masjid Nabawi dengan sholat, ada yang jamaah, ada yang sendiri, ada yang darusan, ada yang semuanya diaktifkan untuk menghidupkan Ramadan. Sampai pada titik di zaman Umar bin Khattab itu orang pada mikir ibadahnya sendiri-sendiri istilahnya, ya berkompetisi untuk kebaikan tapi personal. Masjid Nabawi kosong, walaupun ada yang nggak kompak, sana sholat sendiri, sini sholat sendiri, sana sholat sendiri. Kemudian membuat instruksi Presiden Khalifah Umar kemudian menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab menjadi imam utama dalam sholat tarawih. Saat itu Ubay bin Ka'ab mengimami dengan 20 rakaat. Dan agak ada paksaan oleh Sayyidina Umar. Sampai ada riwayat mengatakan, nek kok tak ke jamaah opor main biar kompak kelihatan syiarnya. Itu kemudian tradisi sholat tarawih berjamaah itu tradisi sampai sekarang dengan berbagai jumlah rakaat. Dan mestinya ada. Yang unik lagi yang mungkin tidak banyak kita tahu itu adalah Ubay bin Ka'ab itu ketika imam di sholat tarawih di Masjid Nabawi itu hanya sampai tanggal 20 Ramadan. Tanggal 21 sampai akhir Ramadan hilang. Dicari gak ketemu oleh warga Uzlah, dia memaksimalkan sholat itu dirinya sendiri. Jadi gak mau repot dengan itu. Sampai Umar dicari ini mana orang imamnya malah gak ada. Kalau kita kan sama-sama hilang, tapi kan gak ibadah, tapi kemana hilangnya saya gak tahu. 10 terakhir Ramadan. Jadi di Masjid Nabawi itu seperti itu. Di awal minggu pertama, minggu kedua sampai ke tanggal 20 itu ramai Masjid Nabawi. Tapi kalau sudah sampai Asyur Awakhir itu sudah memaksimalkan sendiri dalam menghidupkan di karena ini menjemput kota ya. Ada jamaah ya ada, tapi kemudian setelah itu mereka berpikir untuk dirinya sendiri berkompetisi dalam kebaikan di bulan Ramadan. Ya sama dengan kita ya. Tanggal 1, tanggal 2 sampai di malam itu ramai terus sampai di jalan-jalan. Gol tanggal 20 Ramadan, story ini. Meskipun sekarang cutinya diajukan tanggal 6 bulan, tanggal 19 tambah majunya, kira-kira 10 giga sama-sama rotok sepi di masjid, tapi yang para sahabat itu orientasinya tetap ibadah, kita kemana? Jadi jauh sendiri mau. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, apakah saat itu berikan sholatnya cepat? Ya normal saja seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya yang berjamaah. Jadi itu tradisi yang ada tentang program tarawih Milad itu kurang baik. Dan itu sudah banyak dikritisi oleh para ulama-ulama itu. Dan itu tiap tahun mesti ada itu viral di Ono, juga atau dua tempat itu pasti ada seperti itu. Tapi di Mogo, karena memang ada kawan mengatakan itu bahwa tumainah tidak menjadi rukun dalam sholat sunnah. Yo berkono sebenarnya boyo-boyoan memang itu terserah. Tapi kita nggak usah kerja seperti itu. Ini tersebut. Terima kasih. Ini waktu juga sudah siang. Jangan juga biar tidak bosan. Jadi mudah-mudahan sangat istiqomah untuk hari Minggu besok. Takmir Masjid Al-Azhar melanjutkan kajian Ahad pagi yang akan diampu oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Gufron Bisri yang kemarin sudah penarawuh pasti ketagihan. Beliau tegas, cerdas dan lucu. Monggo besok hari Minggu dirawi kajian Ahad pagi. Kemudian ada pengumuman dari Takmir bahwa Takmir Masjid Al-Azhar membuka pendaftaran untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang belum bisa baca Al-Quran bisa mendaftar lewat Ustaz Mariono ataupun Ustaz Isomudin atau bisa datang langsung ke sekretariat masjid. Jadi jangan malu, wah aku wis tuwa wis maca Quran. Lebih baik telat daripada tidak bisa sama sekali. Karena yang sewu orang muslim itu nggak bisa baca Al-Quran di lucu gitu, karena ujiannya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ini untuk pendaftaran juga gratis, tidak ada biaya. Monggo yang misalkan ajeng ngaji, wah aku ngaji Ramadan, monggo menemui menjumpai Pak Ustaz Mariono kagem ngaji selama Ramadan. Jadi itu adalah bagian dari tolabul ilmi, karena tolabul ilmi ini adalah kewajiban. Jangan tidak kira, wah harus tuwo, nggak boleh ilmu, nah itu salah. Tolabul ilmi
laboratorium ini wajib. Jadi saya kira tadi sudah dibahas panjang lebar tentang kita puasa. Saya yakin panjenengan sudah paham. Jika belum paham nanti bisa rawuh di Grione Ustadz Tajudin Arafat. Ini masih muda dan doktor, insya Allah sudah lagi profesor. Amin. Jadi ini termasuk aset di Permatapuri. Jadi kita di PP ini banyak pakar-pakar agama. Panjenengan ketika ada problematika, monggo bisa rawuh ke para tokoh yang ada di lingkungan Permatapuri. Saya kira sudah semuanya. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti dilanjut doa Pak Kiai Tajudin sebelum pulang. Akhir kalam, wallahul taufiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad